Beastmaster terhebat. Bab 131. Setelah pidato, para guru tidak tinggal lama. Mereka berfoto bersama para siswa di podium, lalu meninggalkan tempat itu satu persatu. Li Qian mengira proses wisuda akan segera berlanjut ke tahap berikutnya. Namun, saat itu, Guru Chu Xiran, yang sedang berjalan menuju pintu, tiba-tiba berbalik dan mengangguk padanya, setelah upacara wisuda, datanglah ke kantor saya nanti. Li Qian bingung dan menggelengkan kepalanya. Ia tidak yakin. Ia akan segera lulus. Mengapa Guru Chu Xiran tiba-tiba mengingatkannya akan hal ini? Apakah ada hal lain yang ingin Anda jelaskan kepada saya sendiri? Meskipun bingung, Li Qian tidak terlalu memikirkannya. Ia malah mengangguk setuju. Tidak peduli apapun itu, Anda akan mengetahuinya begitu Anda sampai di kantornya. Setelah pidato guru dan foto bersama, proses di kelas pun selesai. Setelah guru-guru pergi, para siswa di kelas mulai berceloteh lagi. Musim kelulusan bukan hanya musim yang penuh kesedihan dan perpisahan, tetapi juga musim yang penuh harapan. Pada saat ini, sebagian besar siswa tengah berdiskusi tentang universitas penjinak binatang mana yang akan mereka masuki, atau apa jenis rencana yang mereka miliki. Jadi, tidak lama kemudian kelas menjadi berisik dan ramai lagi. Untungnya, tidak banyak siswa yang terus menanyakan pertanyaan aneh atau permintaan aneh pada Li Qian kali ini, jadi dia hampir tidak bisa mengatasinya. Tentu saja, ketidakberdayaan tidak dapat dihindari, tetapi ketidakberdayaan ini tidak berlangsung lama. Sebab, tepat saat para siswa sedang ribut berbicara, siaran kelas berbunyi, memberitahukan semua siswa untuk berkumpul di halaman sekolah. Ketika Li Qian mendengar siaran kelas, rasanya seperti mendengar suara alam. Ia menyingkirkan murid-murid yang mengerumuninya dan langsung berjalan keluar sambil bergumam, "Maaf, maaf, 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 saya harus pergi ke taman bermain untuk berkumpul." Setelah akhirnya meninggalkan kelas, saya melihat wajah yang familiar. Li Lanying tersenyum manis dan bercanda, "Tuan Li Qian, apakah Anda ingin berbicara tentang bagaimana rasanya menjadi populer?" Li Qian melihat bahwa itu Li Lanying dan tersenyum tak berdaya. "Jangan menggodaku. Aku sudah kewalahan. Berapa banyak orang yang bisa memimpikannya pemandangan seperti itu?" Lanjut Li Lanying dengan nada setengah bercanda. "Mereka orang lain. Bagiku, lupakan saja. Aku tidak pantas untuk mereka." Sambil menggelengkan kepala, Li Qian berjalan lurus menuju taman bermain. Li Lanying mengikutinya secara alami, seperti seorang teman lama. Si gendut An berdesakan keluar dari kelas. Setelah melihat pemandangan ini, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum, "Itu Li Lanying, Qianzi, hebat sekali." Sun Shouhe, yang juga tertinggal, juga melihat pemandangan ini, dan wajahnya tampak sangat jelek. Meskipun target pertamanya adalah ketua kelas Tu Jiao Jiao, dia juga terpesona oleh temperamen Li Lanying yang lembut dan elegan seperti wanita dari keluarga bangsawan. Jadi ketika dia melihat Li Lanying dan Li Qian pergi sambil mengobrol dan tertawa, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Tepat pada saat itu, sosok berjubah hitam dari beberapa hari yang lalu muncul lagi dalam pikirannya. Ingin sukses. Ingin lepas dari ejekan orang lain. Ingin membuat gadis yang kau cintai tunduk padamu. Datanglah ke kultus Dewa Hitam. Dewa Hitam yang agung akan menganugerahimu segalanya. Pada saat ini, kata-kata lelaki berjubah hitam itu terus terngiang di benaknya bagaikan kutukan, dan tidak bisa dihilangkan untuk waktu yang lama. Pada saat itu, sebuah ide gila dan aneh muncul dalam benaknya. Daripada hidup dengan cara pengecut seperti itu, lebih baik mengambil risiko dan mencobanya. Setelah tiba di taman bermain, Li Qian melihat banyak siswa sudah mengantri. Mereka disusun berdasarkan kelas. Li Qian melihat sekilas dan segera menemukan lokasi kelas mereka lalu berjalan mendekat. Li Lanying dan Li Qian berjalan berdampingan dan sampai di antrean gadis yang sama. Entah itu kebetulan atau ia yang mengubah posisinya, keduanya berdiri di barisan yang hampir sama. Li Qian segera menyadari hal ini, lalu menatap Li Lanying dengan heran. Ia menarik kembali keterkejutannya, tersenyum, dan memusatkan perhatiannya pada podium di taman bermain. Tak lama kemudian, seorang pria tua botak berjalan mendekat. Pria tua botak itu tidak lain adalah kepala sekolah SMA penjinak binatang kota Lingsui yang bernama Yin Hongchai. Seperti Lu Xinmin sebelumnya, Yin Hongchai banyak bicara, dan jelas terlihat dengan mata telanjang bahwa banyak siswa di taman bermain tampak mengantuk. Li Qian mendengarkan kata-kata itu tetapi tidak mendengarnya. Saat itu, ia seperti mendengar namanya sendiri. Petik 2 titik. Sekolah kita telah menghasilkan banyak siswa berprestasi, seperti Li Qian, yang telah diterima di 8 universitas melalui rekrutmen khusus. Ia tertegun sejenak, lalu langsung bereaksi, raut wajahnya terkejut. Di podium, lelaki tua botak itu masih berbicara. Ia menatap tajam ke arah Li Qian yang berdiri, "Mahasiswa Li Qian, maju dan ceritakan kepada para mahasiswa tentang pemikiranmu tentang belajar." Setelah mendengar ini, Li Qian benar-benar bingung. Wawasan. Apa saja wawasan yang bisa saya peroleh? Saya mengandalkan plug-in. Kepala sekolah ini benar-benar tahu cara mencari masalah untuk dirinya sendiri. Di sampingnya, Li Lanying tersenyum dan mengerutkan bibirnya, "Jalan." Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bergumam, "Benarkah? Mereka bahkan tidak memberitahu kita sebelumnya." Dia berjalan dengan enggan, dengan senyum di wajahnya yang memenuhi harapan semua orang. "Meskipun aku tidak punya banyak pengalaman, bagaimanapun juga aku adalah penjelajah waktu.
Dalam kehidupan sebelumnya, dia masih ingat banyak omong kosong yang benar di internet. Jadi dia menuangkan sup ayam yang hanya memiliki sedikit gizi ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Dia bertahan kurang dari 5 menit sebelum meninggalkan panggung. Setelah pidato dari berbagai pemimpin, berbagai perwakilan mahasiswa berprestasi menyampaikan pidato. Li Qian hanyalah salah satunya. Dibandingkan dengan Li Qian, mahasiswa lain jelas jauh lebih banyak bicara. Terakhir, ada berbagai pertunjukan yang diselenggarakan oleh siswa, sebagian besar berupa nyanyian dan tarian, serta pertunjukan keterampilan yang dikoordinasikan dengan hewan peliharaan. Li Qian sangat menyukai program-program ini dan menontonnya dengan penuh minat. Alasan utamanya adalah karena gadis-gadis itu berpakaian relatif keren, dan sepasang paha putih di bawah rok pendek cukup enak dipandang. Menjelang tengah hari, pertunjukan berakhir dan Li Qian langsung menuju gedung pengajaran tanpa ragu-ragu. Setelah mengetuk pintu, dia melangkah ke kantor Chu Shiran dan bertanya, "Guru Chu, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya?" Chu Shiran menunjuk kursi di sebelahnya, memberi isyarat agar Li Qian duduk, lalu berkata, "Tidak ada yang serius. Aku hanya berharap jika kau melihat lulusan dari sekolah kami di Universitas Penjinak Binatang Sasu, kau bisa mengurus mereka sebisa mungkin." Li Qian setuju tanpa ragu, "Tentu saja. Selain itu, ada satu hal lagi yang kuharap kau tanggapi dengan serius." Setelah jeda, Chu Shiran melanjutkan. "Ada apa?" tanya Li Qian. Chu Shiran mengatur kata-katanya, lalu berkata dengan nada serius, "Dengan bakatmu, pasti akan ada lebih banyak gadis yang akan datang kepadamu di masa depan. Aku harap kamu serius dengan masalah ini. Jika kamu tidak mencintaiku, jangan sakiti aku." Tentu saja. Li Qian tanpa sadar bersiap untuk setuju, tetapi ketika dia menyadari apa yang Chu Shiran bicarakan, dia langsung mengeluarkan suara tak percaya, "Tunggu, Guru Chu, apa maksudmu? Apa kau pikir aku bajingan?" Bab 132. Li Qian keluar dari kantor Chu Shiran dengan perasaan sedikit tertekan. Dia tidak pernah mengerti mengapa orang itu berkata seperti itu. Apakah hanya karena Tai Lao menyebarkan rumor tentang dia dan dia? Meski begitu, kita tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Itu hanya candaan saja. Orang bodoh mana yang menganggapnya serius? Sepertinya memang ada orang bodoh. Li Qian meninggalkan kantor Chu Shiran dengan perasaan sedikit tertekan dan langsung pergi ke kafetaria sekolah. Ada 3 kantin di sekolah, tetapi hanya kantin pertama yang disebut kantin besar. Alasannya sederhana, tempat ini dapat menampung jumlah mahasiswa terbanyak yang makan di waktu yang sama. Hari ini adalah hari terakhir di sekolah bagi semua siswa sekolah menengah atas. Untuk merayakan kelulusan sukses para siswa dan jalan masa depan mereka, hidangan hari ini sangat lezat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan ini adalah level hotel. Ini juga merupakan layanan mandiri, dengan persediaan tak terbatas. Yang paling penting adalah makan siang ini gratis. "Qianzi, cepat kemari, aku sudah mengambil kepiting dan lobster besar untukmu." Begitu masuk, matanya masih berkeliaran ketika Li Qian melihat si gendutan melambaikan tangan untuk menyambutnya. Li Qian sangat kesal sehingga dia menghampiri dan berkata, "Bung, dengan latar belakang keluargamu, kamu masih harus berjuang untuk kepiting dan lobster itu. Bukankah seharusnya kamu bisa memilih dari semua makanan lezat dari darat dan laut?" Fatian menggeleng. Enggak, di rumah itu butuh biaya, tapi di sini gratis." Seperti kata pepatah, gratis adalah yang terbaik. Li Qian terdiam. Ia tidak duduk, tetapi bertanya, "Dari mana kamu mendapatkannya?" Fatian menunjuk ke suatu arah dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Li Qian berkata sambil berjalan, "Ambil lagi." Si gendutan. Setelah mengambil beberapa steak, kepiting, dan seekor lobster besar, Li Qian berjalan kembali perlahan. Saat itu, sosok familiar yang duduk di hadapan Fatian menarik perhatiannya. "Apa? Kau tidak mempersilakanku duduk di sini?" Tu Jiao menatap Li Qian sambil tersenyum. "Bagaimana mungkin?" Li Qian tersenyum canggung, "Kafetaria itu bukan milik keluargaku." Setelah duduk dengan percaya diri, Li Qian dengan santai menemukan topik untuk dibicarakan. "Untuk sekolah pelit seperti kami, hari ini adalah kesempatan langka bagi kami untuk bermurah hati. Saya dengar prestasi pendidikan tahun ini luar biasa, dan provinsi telah mengalokasikan dana khusus untuk pendidikan," ujar Fatian lirih. Wajah Li Qian tiba-tiba menunjukkan pencerahan, "Saya mengerti." Tu Jiao menyela, "Semua berkatmu." Setelah berkata demikian, dia mengambil sesuap nasi dan melanjutkan, "Kudengar kau direkrut khusus oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu. Aku tidak menyangka kau juga tahu tentang itu." Li Qian tertawa. Tu Jiao tidak menjawab. Setelah hening sejenak, ia tiba-tiba berkata, "Aku sungguh iri padamu. Kau bisa dengan mudah masuk ke Universitas Penjinak Binatang Sasu dan bahkan bernegosiasi dengan pihak universitas. Tidak seperti kami harus bekerja keras untuk masuk. Nilaimu sangat bagus, kau bisa melamar kemanapun yang kau mau." Li Qian mencoba menghiburnya, tetapi di tengah jalan, ia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. "Tunggu, apa yang kau katakan?" Menatap Tu Jiao dengan heran, dan melihat tatapan bingung Fatian, Li Qian bertanya untuk konfirmasi, "Jika aku tidak salah dengar, apa yang baru saja kamu katakan berarti kamu juga mendaftar ke Universitas Penjinak Binatang Sasu?" Begitu Li Qian selesai berbicara, sebelum Tu Jiao mengatakan apapun, Fatian adalah orang pertama yang menunjukkan ekspresi luar biasa.
Dia membelalakan matanya dan menatap Tu Jiao Jiao, seolah-olah dia ingin mengenal teman sekelas ini lagi. Setelah melotot sejenak, dia melotot lagi ke arah Li Qian. Melihat ini, sudut mulut Li Qian berkedut. Dia tahu mengapa Fatian melotot padanya. Tapi apa hubungannya ini dengan saya? Salah. Mengingat apa yang baru saja dikatakan Guru Chu Siran kepadanya. Li Qian merasa bahwa masalah ini mungkin benar-benar ada hubungannya dengan dirinya. Orang yang berkata, kalau tidak mencintai, jangan menyakiti, pasti bukan Tu Jiao Jiao. Masalah ini tampaknya menjadi semakin keterlaluan. Dia mendecak lidahnya dan bertanya, apakah kamu bercanda? Tu Jiao Jiao mengambil sepotong sayuran hijau dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Memilih Universitas Beastmaster adalah hal yang sangat penting bagi masa depanku. Bagaimana mungkin aku bisa bercanda tentang itu? Mendengar ini, Li Qian benar-benar ingin membalasnya secara langsung. Mengetahui bahwa ini adalah masalah yang sangat penting bagi masa depan, mengapa Anda memilih Universitas Penjinak Binatang Sasu? Setelah berpikir sejenak, ia melembutkan nadanya dan berkata, pilihan yang mengejutkan. Aku tidak begitu mengerti mengapa kau mau mendaftar ke Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu, Li Qian menambahkan, bukannya Universitas Penjinak Binatang Sasu buruk, lagi pula tempatnya agak jauh. Lalu mengapa kamu memilih Universitas Penjinak Binatang Sasu? Tu Jiao Jiao menatap Li Qian. Li Qian melengkungkan bibirnya dan berkata jujur tanpa menyembunyikan apapun, karena merekalah yang memberi paling banyak. Tu Jiao Jiao tersenyum dan berkata, alasanku sama denganmu. Di antara semua Universitas Penjinak Binatang, beasiswa yang bisa didapatkan setelah mendaftar di Universitas Penjinak Binatang Sasu adalah yang paling dermawan. Li Qian, bisakah Anda lebih singkat dalam hal ini? Apa sih beasiswa itu? Mengingat situasi keuangan keluarga Anda, apakah Anda masih peduli dengan beasiswa kecil itu? Beasiswa ini sebanding dengan ketentuan penerimaan khusus saya. Ini sama sekali bukan alasan untuk memilih Universitas Penjinak Binatang Sasu, oke. Jika Universitas Penjinak Binatang Sasu berani menawarkan persyaratan seperti itu kepada Li Qian pasti akan mengabaikannya. Tu Jiao Jiao tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi Li Qian tidak bisa mengatakan apapun tentang masalah ini. Lagi pula, mereka tidak ada hubungannya, dan hubungan mereka tidak begitu baik di hari kerja. Tidaklah baik untuk berbicara terlalu banyak dengan seseorang yang baru Anda temui. Qianzi, bagaimana kalau aku juga mendaftar ke Universitas Penjinak Binatang Sasu? Kata Fatian tiba-tiba. Li Qian meliriknya dan menyerangnya tanpa ampun, jika kamu bisa masuk, apalagi mendaftar ke Universitas Penjinak Binatang Sasu, bahkan jika kamu mendaftar ke Universitas Penjinak Binatang Songhai, aku akan sepenuhnya mendukungmu. Apakah ini pertanyaan tentang memilih atau tidak? Itu pertanyaan yang tidak ada pilihannya sama sekali. Fatian sedikit ragu, nilaiku mungkin agak rendah, tapi aku bisa meminta ayahku untuk menyumbangkan sejumlah uang ke Universitas Master Binatang Sasu. Li Qian, apakah ini tentang uang? Apakah Universitas Penjinak Binatang Sasu akan kekurangan sejumlah kecil uang yang disumbangkan oleh keluarga Anda? Li Qian terlalu malu untuk terus menyerangnya dan tetap diam. Fatian terhanyut dalam khayalannya sendiri. Mungkin memang ada harapan. Bukankah Tai Lao senior dari Universitas Penjinak Binatang Sasu? Dia bahkan memujiku sebelumnya, mengatakan bahwa aku orang yang berbakat. Li Qian benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Orang ini benar-benar tidak punya petunjuk sama sekali. Dia berhenti saja membujuknya. Lagi pula, ayahnya ada di sana untuk mendukungnya. Sekalipun nilai orang ini jelek, dia tetap bisa masuk Universitas Penjinak Binatang pada akhirnya. Terlebih lagi, ia telah membangkitkan ruang penjinakan binatang buas dan telah mengontrak seekor naga bersisik hijau. Bakat penjinakan binatang buasnya juga di atas rata-rata dalam, serangan kuat, yang dapat meningkatkan kekuatan serangan hewan peliharaannya dalam waktu singkat. Mungkin memang ada secercah harapan. Bab 133. Sore harinya, tibalah saatnya para siswa berkumpul dalam kelompok 3 atau 4 orang untuk berfoto sebagai kenang-kenangan, tetapi Li Qian sedang tidak berminat untuk melakukannya. Saat makan siang, kata-kata Tu Jiao Jiao yang dipadukan dengan nasihat Guru Chu Siran memang memberikan dampak padanya. Alasan ketua kelas sangat lemah. Ia punya alasan untuk curiga bahwa pihak lain mendaftar ke Universitas Penjinak Binatang Sasu bukan untuk beasiswa. Itu hanya beberapa dolar. Dia punya intuisi kuat bahwa pihak lain kemungkinan besar akan mendatanginya. Kudengar ada makan malam kelas malam ini di restoran Juyuan di gerbang timur. Kau mau ikut? Tepat ketika Li Qian sedikit linglung dan memikirkan hal ini, Fatian tiba-tiba menepuk pundaknya dan bertanya. Li Qian langsung tersadar. Tanpa banyak berpikir, ia hanya menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak pergi. Ini hanya makan dan minum, tidak terlalu menarik. Aku masih ada urusan nanti. Aku akan kembali ke markas latihan dulu. Li Qian juga tahu tentang restoran Juyuan, restoran yang dianggap mewah di area sekitar gerbang timur sekolah. Tentu saja, alasan mengapa Li Qian tidak ingin berpartisipasi tidak ada hubungannya dengan level, tetapi terutama karena dia tidak ingin bersosialisasi. Sudah dapat diduga selama ia pergi ia akan dikelilingi dengan segala macam sanjungan dan keributan yang membuatnya bosan. Kudengar banyak teman sekelas yang tidak pergi. Kurasa itu tidak menarik. Kalau begitu aku juga tidak akan pergi. Fatian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan malu setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qian.
Li Qian hanya meliriknya sekilas dan tahu apa yang dipikirkannya, jadi ia tersenyum dan berkata, jangan biarkan aku memengaruhimu. Kau harus makan dan minum. Lagi pula, ini adalah makan malam terakhir bagi semua orang untuk menghabiskan waktu bersama, dan ini bisa dianggap sebagai periode untuk menandai akhir dari 3 tahun. Mengetahui bahwa Fatian sebenarnya ingin pergi, bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan lain untuk pamer di depan orang lain, ia terus membujuknya, lagi pula, bagaimana jika ketua regu Tu Jiao Jiao juga pergi. Siapa tahu, dia mungkin bisa meninggalkan kesan yang mendalam. Sayang sekali jika melewatkannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qian, Fatian tiba-tiba ragu-ragu, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Li Qian berjalan mendekat, tersenyum tipis, lalu menepuk pundaknya, pergilah, jangan ragu, ini tidak seperti tuan mudaan yang kukenal. Setelah mengantar Fatian pergi, Li Qian tidak berniat ikut bersenang-senang. Ia berjalan santai lalu meninggalkan gerbang sekolah, bersiap naik taksi kembali ke tempat latihan. Pada saat ini, dua sosok yang tidak jauh dari gerbang sekolah menarik perhatiannya. Atau lebih tepatnya, kedua sosok ini mungkin sengaja menunggunya keluar. Mereka juga memahami diri mereka sendiri dengan baik dan tahu bahwa mereka tidak suka ikut bersenang-senang. Kebetulan sekali. Melihat Li Lanying dan Tu Jiao Jiao berdiri tepat di depannya, Li Qian tertawa canggung. Untuk meredakan suasana yang agak canggung, ia melanjutkan dengan bertanya santai, kudengar ada makan malam kelas malam ini. Jadi, sepertinya kau tidak berencana bergabung dengan kami. Kamu tidak berencana untuk berpartisipasi. Li Lanying berbicara lebih dulu, lalu berjalan dengan anggun. Senyum Li Qian tetap tidak berubah saat dia terus menggunakan alasan yang baru saja dia berikan, aku punya sesuatu yang terjadi di pangkalan pelatihan. Kita juga punya urusan. Tu Jiao Jiao mengikutinya dan berdiri di hadapan Li Qian. Setelah menatapnya dengan santai, ia pun berkata dengan acuh tak acuh. Li Qian ditatap dengan tatapan mata begitu langsung, dan entah kenapa dia merasa sedikit gugup di hatinya. Pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat memahami pemimpin pasukan di depannya. Untungnya, Li Lanying adalah orang yang agak sensitif. Menyadari suasana yang kurang tepat, ia pun angkat bicara dan menyela, ngomong-ngomong, Li Qian, sampai jumpa di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Kalian berdua. Li Qian tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu dia langsung bereaksi, mengerutkan kening, dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dalam situasi ini, dikombinasikan dengan kata-kata Li Lanying, pilihan mereka menjadi jelas dengan sendirinya. Awalnya Li Qian kebingungan, namun tak lama kemudian ia merasa lega. Ngapain banyak mikir? Lagi pula mereka kan sudah dewasa. Apapun pilihan mereka, itu urusan mereka. Paling buruknya, setelah memasuki Universitas Penjinak Binatang Sasu, aku bisa merawat mereka semampuku. Soal hal lain, apakah kedua wanita itu punya tujuan lain, jangan terlalu dipikirkan, anggap saja mereka tidak punya. Lagi pula, mereka tidak menyebutkannya, kan? Baiklah, sampai jumpa di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Setelah memikirkan semua itu, Li Qian tersenyum tipis dan merasa jauh lebih rileks. Namun dalam perjalanan pulang, dia tak dapat menahan diri untuk bergumam, mengapa ada satu lagi. Kasihan sekali si gendutan. Kalau dua wanita cantik itu tidak pergi, pamernya pasti akan kurang seru. Keesokan harinya, Li Qian menemui Profesor Yan dan berkata, Profesor Yan, aku tidak lagi membutuhkan perlindunganmu. Kau harus pergi dan urus urusanmu sendiri. Sungguh buang-buang waktu tinggal bersamaku. Tanpa henti, dia melanjutkan, selanjutnya, saya akan meninggalkan kota Lingsui dan pergi keluar sebentar. Tempat-tempat yang saya kunjungi semuanya kota besar, jadi keselamatan jelas bukan masalah. Dan kamu baru saja mendapatkan metode untuk mengembangkan dan membudidayakan naga sisik hijau, tidakkah kamu ingin mencobanya? Jelas saja, kata-kata Li Qian menyentuh hati Profesor Yan. Dia tampak bimbang. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, tunggu sebentar. Saya perlu meminta pendapat pihak sekolah. 3 hari kemudian, Profesor Yan muncul di hadapan Li Qian dengan wajah berseri-seri. Ini adalah robot penghancur diri sekali pakai yang telah diteliti dengan saksama oleh para profesor di Departemen Teknik Mesin Fakultas kami. Robot ini sangat berharga. Tekan tombol merah ini dan robot penghancur diri akan aktif. Kekuatan penghancur diri ini setara dengan kekuatan penuh hewan peliharaan tingkat raja. Saya harap Anda menggunakannya dengan hati-hati. Profesor Yan memberi Li Qian sebuah bola putih susu seukuran keranjang. Li Qian mengambil bola itu dan melihatnya sekilas. Hal yang paling mencolok pada bola itu adalah tombol merah tua di tengahnya. Setelah memasukkan bola itu ke dalam kalung kristal, Li Qian menatap Profesor Yan. Karena pihak lain telah memberikan barang yang menyelamatkan nyawa, hasil negosiasi sudah jelas dengan sendirinya. Benar saja, saat berikutnya, dia mengucapkan kata-kata itu sebelum pergi. Baiklah, teman sekelas Li Qian, aku berharap dapat segera bertemu denganmu di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Li Qian terkekeh, berjabat tangan dengan Profesor Yan, dan berjanji, saya pasti akan ada di sana sebelum sekolah dimulai. Kepergian Profesor Yan jelas merupakan hal yang baik bagi Li Qian. Dengan kehadirannya, ia harus sangat berhati-hati dalam beberapa penelitian karena takut mengungkap jari emasnya. Setelah dia pergi, Li Qian dapat melakukan penelitian tanpa hambatan, tanpa keraguan apapun. Sehari setelah Profesor Yan pergi, Li Qian menghampiri ayahnya, Li Chengyang, dan ibunya, Han Yuying.
Ayah, Ibu, aku akan melakukan perjalanan jauh. Nak, kamu mau kemana? Ibu Han Yuying sepertinya sudah menduga hal ini. Ia langsung berbicara dan bertanya dengan khawatir. Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu jadwalnya yang akan datang. Pertama, aku akan mengunjungi keluarga Mu Qian. Aku terutama ingin menjelajahi alam rahasia Senran, lalu aku akan pergi ke kota Zonghai. Kau harus melakukan sejauh ini. Setelah mendengar jawaban Li Qian, mata Ibu Han Yuying menunjukkan sedikit kekhawatiran. Jangan khawatir, Xiao Qian sudah dewasa dan tahu cara mengurus dirinya sendiri. Pastor Li Chengyang menepuk bahu ibunya dan berbicara dengan nada menghibur. Kemudian, ia menatap Li Qian dan berkata, Xiao Qian, sebagai orang tuamu, meskipun kami tidak mampu melindungimu dari angin dan hujan, kami akan selalu mengkhawatirkanmu dan menyayangimu. Jadi, apapun yang terjadi, ingatlah untuk menghubungi kami. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata munafik lagi. Ingat, bekerja keraslah dan buat namamu terkenal. Mendengar ini, Li Qian terkekeh dan menyemangati, kalian juga harus bekerja keras dan memberiku saudara laki-laki atau perempuan. Kamu benar-benar nakal. Keluar dari sini. Mendengar itu, Ibu Han Yuying melambaikan tangan dan memarahinya sambil tersenyum, yang ternyata sedikit menghilangkan kesedihannya. Bab 134. Li Qian pergi dan naik kereta cepat keluar dari kota Lingshui. Ia tidak berpamitan kepada siapapun kecuali orang tuanya, termasuk Fatian. Orang ini, pada saat ini, mungkin masih mencari cara untuk menyelinap ke Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Setelah mengetahui bahwa Li Lanying dan Tu Jiao sama-sama berencana untuk mendaftar ke Universitas Master Binatang Sazu, dia memutuskan untuk melawan sekolah ini sampai akhir. Ketika Li Qian mendengar kabar tersebut, ia hanya bisa diam-diam memberikan restunya. Sekalipun ia bisa memberikan pengaruh, ia tidak berniat melakukannya. Menurutnya, sekolah yang paling cocok untuk Fatian sebenarnya adalah Universitas Penjinak Binatang Yunlan di kota Yunlan yang berdekatan. Terlebih lagi, dia sangat ingin masuk ke Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Jika tujuannya adalah untuk belajar, mencari ilmu, dan meningkatkan kekuatannya, Li Qian mungkin akan membantunya. Kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan gadis, atau cinta semu, maka Li Qian tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, sebenarnya, dia tidak pergi tanpa pamit. Faktanya, Fatian sudah tahu bahwa Li Qian akan pergi. Ini cuma liburan musim panas. Lagi pula, kau kan tidak sedang menetap di negeri asing. Daripada menghabiskan waktu mengomeliku di sini, lebih baik kau pikirkan masa depanmu. Di kereta cepat, Li Qian menerima telepon dari Fatian. Setelah menjelaskan rencana perjalanannya, wajar saja jika ia dibenci oleh Fatian. Tetapi betapapun dia membencinya, Li Qian telah bertekad tidak akan keluar membawa beban. Li Qian bahkan tidak berencana untuk mengundang wanita cantik, apalagi seorang otaku gemuk seperti Fatian. Sambil menjauhkan gagang telepon, ia membuat alasan dan bersiap menutup telepon. Halo, saya di kereta cepat dan sinyalnya kurang bagus. Saya tutup dulu ya, nanti saya bicara lagi. Setelah mengatakan itu, tanpa mempedulikan reaksi Fatian, Li Qian langsung menutup telepon, lalu bersandar, mencari posisi yang lebih nyaman, dan mulai beristirahat dengan mata tertutup. Kereta berkecepatan tinggi itu melaju kencang dan segera tiba di kota Yunlan. Karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tentu saja tidak ada yang datang untuk menjemput kereta. Li Qian tidak peduli dengan hal-hal ini. Melalui komunikasi terakhirnya dengan Mu Qian, ia mengetahui bahwa identitas resmi Mu Qian adalah seorang pemandu wisata untuk kawasan pemandangan Gunung Yunwu, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kawasan pemandangan tersebut. Jadi kali ini Li Qian berencana untuk langsung pergi ke area pemandangan Gunung Yunwu. Akan lebih baik jika dia bisa bertemu Mu Qian. Jika tidak, belum terlambat untuk menghubunginya. Setelah turun dari kereta cepat, ia langsung naik taksi ke kawasan pemandangan Gunung Yunwu. Sekitar 1,5 jam kemudian, ia tiba di tujuannya. Meski hari sudah hampir tengah hari, saat ini, pintu masuk kawasan pemandangan itu masih ramai dengan orang-orang yang keluar masuk. Li Qian tanpa ragu-ragu. Setelah membeli tiket, ia langsung masuk. Ia tidak terburu-buru. Lagi pula, ia tidak terburu-buru, jadi ia berjalan-jalan santai dan masuk ke tempat-tempat ramai. Ketika akhirnya sampai pada kelompok orang ketiga, Li Qian melihat sosok yang dikenalnya di kerumunan. Orang ini tak lain adalah Mu Qian. Saat ini, ia mengenakan pengeras suara kecil dan memperkenalkan sejarah kawasan pemandangan Gunung Yunwu kepada para wisatawan di sekitarnya. Dia masih sama seperti saat pertama kali kami bertemu, dewasa, menawan, dan cantik. Karena itu, banyak turis pria mengerumuninya. Tidak jelas apakah para turis pria ini mengagumi pemandangan atau hanya mengagumi pemandangan itu sendiri. Singkatnya, Li Qian memperhatikan bahwa banyak turis wanita melirik Mu Qian dengan pandangan tidak ramah. Li Qian serius menduga bahwa ini merupakan faktor besar mengapa kawasan pemandangan Gunung Yunwu menarik begitu banyak wisatawan dan arus manusia yang besar. Setelah beberapa kali menerobos kerumunan, Li Qian menyadari bahwa bukan hanya Mu Qian yang ada di sana. Pemandu wisata di beberapa tempat lain juga perempuan, semuanya muda dan cantik. Tentu saja, mereka masih kalah dari Mu Qian. Li Qian tidak mengganggu mereka dan hanya mengikuti kerumunan ke berbagai tempat wisata. Ia tetap sabar dan mendengarkan dengan saksama.
Dia bahkan mendengar sesuatu yang berbeda darinya, misalnya, legenda bahwa seorang penjinak binatang yang sangat kuat bernama Rong Seng muncul di area pemandangan pegunungan Yunwu. Meskipun Li Qian tidak mengetahui sejarah keluarga Mu, seperti yang tersirat dari namanya, dia mungkin bisa menebak bahwa Rong Seng ini kemungkinan besar adalah pendahulu keluarga Mu. Aku hanya tidak tahu apakah orang suci beringin ini masih hidup atau sudah meninggal. Memikirkan hal ini, Li Qian menggelengkan kepalanya dan mengikuti kerumunan itu untuk terus maju. Karena telah lama mengikutinya, dan karena dia adalah kenalan lama, Mu Qianqian sebenarnya telah lama menyadari kehadirannya, tetapi mereka berdua tetap saling memahami secara diam-diam dan tidak berbicara untuk saling mengenal. Baiklah, sekian penjelasan pagi ini. Semuanya, mohon ikuti instruksi petugas tempat wisata dan pergi makan malam dengan tertib. Melihat jam tangan dan menyadari waktu hampir habis, Mu Qianqian bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang, lalu berbicara. Para turis mungkin mengira pemandangannya indah dan tidak merasa lapar sama sekali. Namun, waktu sudah lewat tengah malam. Meskipun mereka tidak lapar, Mu Qianqian tetap lapar, jadi mereka terpaksa pergi dengan kecewa. Adik Li Qian, kok kamu masih sempat ke rumahku? Setelah semua turis pergi, Mu Qianqian tersenyum manis dan berjalan perlahan. Mendengar ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk berkedut. Ia selalu merasa, adik, yang disebut Mu Qianqian agak provokatif. Mengetahui bahwa dialah yang akan kalah pada akhirnya jika dia menceritakan lelucon kotor kepada wanita dewasa seperti itu, Li Qian dengan bijak memilih untuk mengganti topik pembicaraan. Dia tersenyum dan berkata, bukankah kamu bilang kamu akan datang ke kota Yunlan kalau ada waktu? Yah, aku baru saja lulus dan liburan musim panas sudah tiba. Sekarang, aku benar-benar punya waktu luang. Setelah itu, ia merentangkan tangannya dan menunjuk ke suatu arah, sudah malam begini, bagaimana kalau kau traktir aku makan? Kalau kau mau makan, ikut saja denganku. Mu Qianqian terkekeh, lalu melangkah maju untuk memimpin jalan. Li Qian menunjukkan rasa ingin tahu di wajahnya dan mengikutinya dari dekat. Saat mereka berdua terus bergerak maju, rasa ingin tahu di wajahnya semakin kuat. Setelah berjalan sekitar 10 menit, keduanya tiba di sebuah rumah kayu kecil. Li Qian memandangi rumah kayu itu, yang mungkin hanya seukuran toilet, dan alisnya sedikit berkedut. Saudari Qianqian, ini. Li Qian tersenyum canggung, wajahnya agak merah, keringat di dahinya, dan bertanya. Masuk saja dan lihat, nanti kau akan tahu. Mu Qianqian menatap Li Qian yang agak malu, dan senyum di wajahnya semakin jelas. Ia berkata dengan nada setengah bercanda. Meskipun anak laki-laki harus melindungi diri mereka sendiri saat keluar, Li Qian masih percaya pada karakter Mu Qianqian, jadi meskipun sedikit ragu, dia melangkah ke dalam kabin. Bab 135. Setelah memasuki rumah kayu itu, ekspresi wajah Li Qian tiba-tiba menjadi semakin aneh, karena tidak ada apapun di rumah kayu itu kecuali tempat tidur dan selimut. Meskipun dia sangat percaya pada Mu Qianqian, saat ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apa niat pihak lain yang membawanya ke kabin ini. Saudari Qianqian, bukankah ini agak tidak pantas? Li Qian menatap Mu Qianqian yang tersenyum dan tak kuasa menahan diri untuk membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dengan penampilan dan bentuk tubuh Mu Qianqian, dan fakta bahwa dia berada pada usia paling dewasa dan menawan untuk seorang wanita, jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Li Qian merasa bahwa dia kemungkinan besar tidak akan menolak. Apa yang kau pikirkan? Aku bahkan tidak menyukaimu, dasar bocah nakal. Mu Qianqian tertawa terbahak-bahak dan berjalan cepat. Sesampainya di tempat tidur rendah, dia mengangkat selimut, melemparkannya ke samping, dan kemudian menekannya di suatu tempat pada papan tempat tidur. Dengan tekanan itu, papan tempat tidur langsung retak pada kedua sisi dengan bunyi, berderit menampakkan pintu masuk tangga batu di dalamnya. Jadi pintu masuknya ada di sini. Li Qian melihat pemandangan ini dan senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Saking misteriusnya, ia jadi banyak berimajinasi. Kalau di sini tidak ada pintu masuk, kenapa aku harus memanggilmu? Mu Qianqian menatap Li Qian sambil tersenyum, tatapannya penuh arti. Li Qian menghela napas panjang. Ibunya benar. Saat keluar, ia harus mampu menahan godaan. Ia tidak percaya Mu Qianqian sengaja bersikap misterius dan tidak berniat menggodanya. Lagi pula, aku masih terlalu muda dan baru saja beranjak dewasa, jadi aku tidak dapat mengenali tipu muslihat kakak-kakakku itu. Tanpa henti, Mu Qianqian melanjutkan dengan setengah senyum dalam suaranya, kalau tidak, menurutmu untuk apa lagi aku memanggilmu? Ya, apa lagi ya? Pasti karena pintu masuknya ada di sini. Li Qian langsung membahas hal yang sama, cuma agak tersembunyi, jadi orang-orang tidak menduganya. Mu Qianqian tidak berniat mengungkap Li Qian. Ia melanjutkan, tempat ini, sebagai salah satu pintu masuk ke alam rahasia Senran, cepat atau lambat akan ditemukan oleh orang luar jika tidak disembunyikan. Itu akan merepotkan, jadi kita harus menggunakan langkah-langkah penyembunyian yang diperlukan. Setelah itu, dia menatap Li Qian, lalu bertanya dengan nada agak nakal, mahasiswa Li Qian, bagaimana menurutmu? Mendengar ini, sudut mulut Li Qian berkedut sedikit, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya bahwa dia harus menghabiskan lebih sedikit waktu dengan kakak-kakaknya ini di masa depan, karena itu terlalu berat baginya. Meskipun diam-diam ia mengeluh dalam hati, di permukaan, ia setuju dan berkata, menurutku apa yang dikatakan Suster Qian sangat masuk akal.
Pintu masuk sepenting itu harus diperbaiki dan disembunyikan. Yah, sudah malam. Ayo masuk dulu. Perutku sudah keroncongan sejak lama. Tanpa memberi Mu Qianqian kesempatan untuk berbicara lagi, Li Qian menatap langsung ke arah pintu masuk tangga batu. Melihat ini, Mu Qianqian sedikit mengangkat sudut bibirnya, lalu memimpin jalan menuju pintu masuk tangga batu. Li Qian mengikutinya dari dekat dan masuk. Memasuki tangga batu, interiornya sedikit di luar dugaan Li Qian. Tidak suram maupun remang-remang. Puncak tangga batu dihiasi batu-batu tak dikenal, memancarkan cahaya lembut. Melihat Li Qian penasaran memandangi batu di puncak tangga, Mu Qianqian menjelaskan, batu ini disebut batu burung beo. Warnanya gelap bagai debu di tempat terang, tetapi memancarkan cahaya lembut di tempat remang-remang. Burung beo yang berwarna-warni suka mengoleksi batu jenis ini, jadi batu ini mendapatkan namanya dari sana. Li Qian mengangguk ketika mendengar ini. Ia setuju, menarik sekali, lalu mengikuti langkah Mu Qianqian dan masuk lebih dalam. Keduanya berjalan perlahan dan mantap. Semakin dalam mereka melangkah, semakin terang cahayanya. Akhirnya, setelah sekitar 10 menit, mereka sampai di ujung tangga batu. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah lapisan film tipis, memancarkan kilau samar. Cahaya yang semakin terang saat menembus lebih dalam ke anak tangga batu berasal dari sini. Kita sampai. Ketika mereka tiba di lokasi pemasangan film tipis, Mu Qianqian menunjuk dan berbicara. Setelah itu, ia merentangkan telapak tangannya. Sehelai daun emas muncul di telapak tangannya tanpa sepengetahuannya. Li Qian melirik posisi film cahaya, lalu melirik daun emas di tangan Mu Qianqian. Itu adalah daun beringin, yang seharusnya menjadi kunci untuk memasuki alam rahasia Senran. Sejauh pengetahuan Li Qian, apa yang disebut alam rahasia sebagian besar terbentuk oleh ruang penjinakan binatang yang ditinggalkan setelah kematian beberapa penjinak binatang yang kuat. Ruang semacam ini tidak tumpang tindih dengan dunia nyata. Sebaliknya, ia lebih seperti bidang dimensi, yang terletak di ruang dengan dimensi berbeda. Satu-satunya cara untuk masuk dan keluar dari ruang ini di dimensi yang berbeda, selain secara kebetulan, adalah memegang benda kunci dari dimensi yang sama. Benda kunci semacam ini juga disebut kunci ruang. Daun beringin emas di depanku seharusnya benda ini. Aku hanya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan santo beringin yang diperkenalkan Mu Qianqian sebelumnya. Tanpa ragu, Li Qian mengambil daun beringin emas dari tangan Mu Qianqian, lalu mengikuti langkahnya dan berjalan ke dalam film cahaya. Seolah melewati lapisan riak yang mengisolasi dunia, saat berikutnya, Li Qian menemukan sosoknya muncul di ruang asing. Tidak ada sungai, danau, atau laut di ruang ini, tidak ada gunung, ladang, atau matahari, bulan, atau bintang, tetapi cahayanya sangat terang, dan tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Hanya ada hutan di sana, hutan yang membentang sejauh mata memandang. Berbagai jenis pohon tumbuh di hutan itu, beberapa di antaranya diperkirakan tingginya ratusan meter. Ini adalah alam rahasia Senran. Setelah melihat sekeliling, Li Qian berkata dengan rasa ingin tahu. Mu Qianqian terus berjalan maju dan memberi isyarat agar Li Qian mengikutinya. Sambil berjalan, ia mulai menjelaskan, alam rahasia sebenarnya tidak berbeda dengan dunia luar. Itu hanyalah ruang kecil yang terpisah. Tentu saja, karena sebagian besar alam rahasia dibentuk oleh ruang penjinakan binatang yang ditinggalkan oleh para penjinak binatang senior, aturan operasi di dalamnya berbeda dengan yang ada di dunia luar. Tanpa henti, ia menuntun Li Qian lebih dalam ke dalam hutan lebat. Misalnya, ruang ini, yang sekarang menjadi hutan rahasia keluarga Mu kita, dibentuk oleh ruang kendali binatang buas peninggalan leluhur pengendali binatang buas tingkat roh kudus dari keluarga Mu kita. Bakat pengendali binatang buasnya adalah penguasa kayu, jadi ruang kendali binatang buas yang ditinggalkannya juga sangat cocok untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan hewan peliharaan tipe kayu. Ia melanjutkan, mengungkap beberapa rahasia keluarga Mu tanpa ragu. Alasan keluarga Mu kami bisa makmur begitu lama adalah karena tempat misterius dan terpencil ini. Tempat ini dapat menyediakan pasokan hewan peliharaan kayu berkualitas tinggi dan berpotensi tinggi bagi anggota keluarga Mu kami. Sayangnya. Bab 136. Li Qian mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia mendengar sesuatu yang tidak biasa dalam kata-kata terakhir Mu Qianqian, sayang sekali. Sepertinya ada sesuatu yang tak terkatakan. Meskipun dia menemukan beberapa rahasia, Li Qian dengan bijak tidak mengajukan pertanyaan apapun. Mu Qianqian memilih untuk berhenti di sini, yang berarti bahwa apa yang akan dia katakan selanjutnya tidak boleh diberitahukan kepada orang luar. Dia mengatakan bahwa dia dan Mu Qianqian adalah teman, tetapi bahkan termasuk saat ini, mereka hanya bertemu 3 kali, jadi mereka sama sekali tidak akrab satu sama lain. Tidaklah nyaman untuk menanyakan hal-hal yang terlalu rahasia, terutama yang melibatkan kekuatan keluarga di belakangnya. Mungkin itu akan mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri. Dalam diam, mengikuti jejak Mu Qianqian, Li Qian terus masuk lebih dalam ke alam rahasia. Suasana di dalam alam rahasia itu sangat sunyi, dan tidak banyak tanda-tanda aktivitas hewan peliharaan. Jika itu adalah alam rahasia lainnya, Li Qian mungkin menganggapnya agak aneh. Namun ini adalah tempat misterius, jadi tidak mengherankan jika situasi seperti ini terjadi. Menurut pernyataan Mu Qianqian, bagian dalam alam rahasia Senran hampir seluruhnya dihuni oleh hewan peliharaan tipe kayu. Lebih dari 90% hewan peliharaan jenis kayu adalah makhluk seperti tumbuhan.
Hewan peliharaan tanaman lebih menyukai ketenangan daripada pergerakan. Itulah yang dipikirkan Li Qian, tetapi tak lama kemudian ia mulai meragukan idenya sendiri. Alasannya sederhana, tempat misterius dan terpencil ini terlalu sepi. Begitu sunyinya hingga sedikit tidak normal. Li Qian merasa bahwa meskipun alam rahasia itu dipenuhi dengan hewan peliharaan berbahan tumbuhan, hal ini seharusnya tidak terjadi. Maka dia mengamati dengan lebih cermat. Pengamatan ini sebenarnya memungkinkannya menemukan beberapa hal yang tidak biasa. Entah mengapa, wilayah rahasia yang tampaknya makmur, subur, dan semarak ini justru memberinya rasa kesepian dan kehancuran. Li Qian menyadari adanya kejanggalan ini, namun dia tetap diam, mendengarkan perkenalan Mu Qian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak yakin apakah perasaan ini nyata atau hanya imajinasinya. Mengikuti di belakang Mu Qian, berjalan perlahan dan mantap. Tidak lama kemudian, sebuah desa kecil muncul di ujung pandangan mereka. Sebuah desa kecil yang terletak di jantung hutan. Tersembunyi di dalam hutan, desa kecil berdinding putih dan genteng hitam ini terlihat sangat puitis serta memiliki nuansa pedesaan dan pedesaan. Kedatangan Li Qian dan Mu Qian menarik perhatian beberapa tokoh di desa. Orang-orang ini ditemani oleh beberapa hewan peliharaan dalam kelompok 3 atau 4, dan terlihat agak sepi dan sepi. Li Qian melirik sekilas dan segera melihat sejumlah besar monster 100 anggur di antara hewan peliharaan ini. Namun, secara umum, baik itu manusia maupun hewan peliharaan, dibandingkan dengan alam rahasia yang luas ini, beberapa orang dan puluhan hewan peliharaan seperti setetes air di lautan, yang mana sedikit di luar dugaan Li Qian. Keduanya berjalan lurus menuju desa. Li Qian cukup penasaran dan melihat sekeliling. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kediaman keluarga Mu di tempat misterius dan terpencil ini akan menjadi sebuah desa kecil yang unik dan elegan penuh suasana primitif. Tepat saat mereka berdua mendekati desa dan hendak melangkah masuk, sebuah suara kekanak-kanakan tiba-tiba terdengar, "Bibi Qian, kau kembali." Saat suara itu berakhir, seorang anak laki-laki kecil, berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dengan sosok yang anggun, muncul di pintu masuk desa. Anak laki-laki itu jelas memiliki hubungan baik dengan Mu Qian. Ketika ia melihat Mu Qian kembali, ia tersenyum. Namun tak lama kemudian, ia memusatkan perhatiannya pada pria asing yang berjalan bersama Mu Qian, Li Qian. "Hei, siapa kau? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Jarang sekali melihat anak laki-laki semanis itu, jadi Li Qian tersenyum, yang menurutnya sangat ramah. "Halo, adik. Namaku Li Qian, dan aku teman Bibi Qian. Li Qian merasa senyumnya sangat lembut dan seharusnya mendapat respons yang baik dari anak kecil itu. Namun, sesaat kemudian, kata-kata anak itu hampir membuatnya pingsan, "Pacar. Kami hanya teman biasa." Li Qian mulai terbatuk canggung setelah mendengar kata-kata polos anak kecil itu. Mu Qian memelototi anak laki-laki itu dengan tajam, rona merah yang jarang terlihat di wajahnya. "Xiao Zuo, sudah berapa kali kukatakan padamu untuk memanggilku, kakak, bukan, bibi. Lagi pula, dia temanku, bukan pacarku." Bocah lelaki Mu Zuoran menatap Mu Qian dan mengoreksinya dengan serius, "Tapi, kita berbeda generasi. Memanggilmu, kakak, pasti membingungkan, iya." Setelah itu, ia melanjutkan nasihatnya dengan sungguh-sungguh, "Lagi pula, kamu sudah berusia 30-an dan masih belum menemukan pasangan. Hati-hati, kamu akan berakhir sendirian seumur hidup, bahkan tanpa seseorang untuk diajak berdansa." Mu Qian hanya bisa merasakan urat-urat di dahinya berkedut, dan tangannya terangkat tak terkendali. "Hei, bocah nakal, apa kau ingin cari masalah lagi?" "Ah, Bibi Qian mau pukul anak itu lagi," teriak anak kecil Mu Zuoran, lalu menghindar dan menghilang. Li Qian melihat pemandangan ini dan tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. "Hei, apa yang sedang dia lakukan?" Mu Qian menjelaskan, bakat Xiao Zuo dalam menjinakkan binatang buas adalah berbagi keterampilan. Setiap kali kekuatannya meningkat, ia dapat meniru keterampilan hewan peliharaan. Baru saja, ia menggunakan keterampilan kecepatan super. Li Qian semakin bingung setelah mendengar penjelasan Mu Qian. "Tunggu, kalau aku tidak salah dengar, maksudmu bakat penjinakan binatangnya adalah berbagi keterampilan. Dengan kata lain, dia sudah membangkitkan ruang penjinakan binatang." Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan nada terkejut, berapa usianya. Dia sudah tidak muda lagi, usianya sudah lebih dari 13 tahun. Mu Qian melirik ke arah hilangnya bocah lelaki itu, Mu Zuoran, dan mendesah tak berdaya. Li Qian tidak ingin bicara banyak. "Inikah bakat mengerikan kalian, keturunan keluarga penjinak binatang? Ini sungguh mengecewakan. Dibandingkan dengan anak kecil ini, reputasinya sebagai seorang jenius hanyalah sebuah lelucon." Melihat keterkejutan di wajah Li Qian, Mu Qian tersenyum tipis dan melanjutkan, "Ini bukan apa-apa. Di Federasi Dongxia kita, ada juga monster yang membangunkan ruang penjinakan binatang sebelum usia 10 tahun. Juga, membangkitkan ruang penjinakan binatang begitu awal dan mengembangkan kekuatan spiritual sebelum waktunya mungkin bukan hal yang baik." Petik 2. Saat mereka berdua berbincang dan berjalan memasuki desa, suara anak laki-laki itu terdengar lagi dari dalam desa yang terdiri dari puluhan rumah kayu kuno. Kakek, aku melihatnya, Bibi Qian membawa seorang pria kembali." Mu Qian sangat marah mendengar ini hingga wajahnya memucat. Ia segera mengejarnya, "Mu Zuoran, berhenti menyebarkan rumor.
Aku akan menghajarmu. Li Qian sangat kesal saat melihat ini. Tepat saat dia merasa sedikit malu, sebuah suara yang dalam dan ramah tiba-tiba terdengar, hehehe, maafkan aku karena membuatmu tertawa. Saat suara itu jatuh, seorang lelaki tua berambut putih, berwajah muda, dan bermata ramah perlahan muncul di hadapannya. Li Qian melihat lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu. Meskipun tidak tahu siapa lelaki tua itu, ia secara naluriah merasakan kekuatannya. Maka ia berkata dengan hormat, sama-sama. Saya rasa candaan seperti ini menambah sentuhan kehidupan. Pria tua itu tersenyum lebar dan memberikan pujian halus, jarang sekali teman muda memiliki wawasan seperti itu. Saya sudah lama mendengar bahwa kota Lingsui telah melahirkan seorang talenta berbakat. Melihatnya hari ini, saya bisa melihat bahwa dia memang luar biasa. Pria tua Mutianhua, atas nama keluargamu, menyambut Anda di alam rahasia Senran. Li Qian menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan sopan, kalau begitu, maafkan aku karena mengganggu kakekmu. Bab 137. Setelah beberapa basa-basi sederhana, rombongan yang dipimpin oleh Bapak Mu Tianhua memasuki sebuah rumah desa yang relatif mewah. Selain Li Qian dan Mu Qian, bocah lelaki bernama Mu Zuoran juga ada di sana. Dari sini, dapat dilihat bahwa statusnya di tempat misterius dan terpencil ini bukanlah hal yang biasa. Terlebih lagi, sekarang, kesan Li Qian terhadap bocah kecil Mu Zuoran di depannya telah berubah. Dia kelihatan sangat imut, tetapi sayangnya dia sebenarnya anak yang nakal. Makan siangnya relatif sederhana, dengan 4 hidangan biasa dan 1 sup, seperti makanan rumahan. Namun makanannya lezat, meskipun hanya berupa sayur-sayuran dan daging biasa, rasanya berbeda dengan dunia luar. Mu Qian menjelaskan, membuat Li Qian mengerti keseluruhan cerita. Li Qian, meskipun makan siangnya agak sederhana, makanan di sini tidak tersedia di luar. Baik nasi, sayuran, maupun daging dalam tumisan ini, semuanya diproduksi di hutan misterius ini. Rasanya tak hanya lezat, tetapi juga kaya nutrisi, jauh melampaui jangkauan bahan-bahan biasa dari dunia luar. Jika Anda pergi ke luar negeri dan menghabiskan 10.000 yuan untuk makanan sederhana seperti itu, Anda mungkin tidak akan sanggup menghabiskannya. Mendengar ini, Li Qian dengan sopan berterima kasih lagi, terima kasih atas keramahan Anda. Saya harus mencobanya. Ini pertama kalinya saya makan makanan yang diproduksi di alam rahasia. Makanannya cukup enak. Li Qian makan 2 mangkuk besar nasi, sementara Mu Qian dan Mu Zuoran juga makan cukup banyak. Pada akhirnya, 4 hidangan dan 1 sup di meja dihabiskan oleh mereka berempat. Setelah makan siang, atas saran Tuan Mu Tianhua, Mu Qian mengajak Li Qian berjalan-jalan di alam rahasia Senran. Li Qian tak punya pilihan selain mengikuti dengan sedikit malu. Entah kenapa, ia selalu merasa bahwa lelaki tua itu meminta Mu Qian untuk mengajaknya berkeliling seolah-olah ia berniat menjodohkannya. Setelah keduanya pergi, anak laki-laki itu dengan enggan membersihkan piring-piring di kamar. Sambil membersihkan, ia bertanya dengan bingung, kakek, kenapa kakek begitu sopan kepada anak ini? Mu Tianhua terkekeh dan mengoreksi pernyataan Mu Zuoran, jangan terlalu pilih-pilih soal anak ini dan itu. Mereka jauh lebih tua darimu. Tidak jauh lebih tua. Anak laki-laki itu tak dapat menahan diri untuk bergumam ketika mendengarnya. Tiba-tiba, ia seperti teringat sesuatu, lalu mengangguk serius, tapi kalau aku, menikahi, Bibi Qian, itu agak terlalu dini. Bibi Qian mungkin akan terlihat seperti sapi tua yang merayu gadis muda. Mendengar ini, Mu Tianhua menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya, hati-hati, jika Qian mendengarmu, dia pasti akan menghajarmu. Sambil melirik Mu Zuoran, dia melembutkan nadanya dan mengingatkannya, juga, bersikaplah sopan padanya saat kamu bertemu dengannya lagi. Kenapa? Mu Zuoran mengangkat kepalanya dengan bingung dan menatap Mu Tianhua. Mu Tianhua memandang keluar jendela, suaranya dipenuhi emosi. Mampu meneliti metode evolusi naga sisik hijau dan salamander iblis api es di usia ini, pencapaian Li Qian di masa depan tak terbatas. Jika keluargamu kita kehilangan alam rahasia Senran, kita mungkin masih harus bergantung padanya di masa depan. Mendengar ini, bocah lelaki Mu Zuoran tampak khawatir di wajahnya yang putih. Ia ragu-ragu dan berkata, kakek, Rongzu. Mu Tianhua mengerti apa yang ingin dikatakan Mu Zuoran, tetapi ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia berkata dengan penuh emosi, Rongzu sudah berusia 1.200 tahun. Meskipun Mu Zuoran masih muda, ia tahu segalanya tentang situasi di alam rahasia Senran. Ia lalu bertanya, bagaimana dengan leluhur kedua senior? Mu Tianhua berbicara perlahan, dengan nada sedih di suaranya, leluhur kedua akhirnya gagal menyelesaikan transformasinya. Potensinya terbatas pada seorang kaisar, dan ia tidak mampu mengambil alih kendali alam rahasia. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah mengalihkan pandangannya dan menatap Mu Zuoran di depannya. Baiklah, nak, jangan terlalu banyak berpikir. Yang terpenting bagimu sekarang adalah berlatih meditasi dengan giat dan meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Anak lelaki itu menyingkirkan piring-piring kotornya, memandang kakeknya yang sudah keluar, dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, ya, kalau kamu tak punya tenaga, kamu tak akan bisa mengubah apapun. Di sisi lain, berangkat dari ujung desa, di jalan yang berliku, Li Qian dan Mu Qian berjalan berdampingan. Tentang masalah Mu Zuoran. Mu Qian berbicara lebih dulu, lalu berkata dengan canggung, jangan ambil hati kata-katanya. Anak-anak,
Jangan takut bicara. Li Qian tersenyum tipis, lalu mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apakah semua anggota keluarga Mu tinggal di alam rahasia Shenran ini? Mu Qianqian tidak terlalu memikirkannya dan menjawab, tentu saja tidak. Sebenarnya, sebagian besar anggota keluarga Mu ada di kota Yunlan. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berada di tempat misterius ini. Li Qian sedikit bingung. Bukankah alam rahasia Shenran mempercepat pertumbuhan hewan peliharaan? Benar, tapi kau seharusnya menyadari sesuatu. Di tempat misterius dan penuh misteri ini, manusia dan hewan peliharaan jumlahnya sangat sedikit. Setelah hening sejenak, Mu Qianqian menata kata-katanya dan berkata dengan getir, bukannya kami, keluargamu, tidak ingin datang ke sini untuk berlatih, tetapi ada yang salah dengan alam rahasia Shenran ini. Alam ini tidak bisa menampung lebih banyak Beastmaster dan hewan peliharaan untuk berlatih. Li Qian semakin bingung. Bagaimana mungkin? Alam rahasia ini begitu luas dan terbuka, bagaimana mungkin hanya bisa menampung begitu sedikit hewan peliharaan dan Beastmaster? Ikut aku. Mu Qianqian melihat ke suatu arah dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia melambaikan tangannya. Setelah berkata demikian, dia berjalan lurus ke depan. Li Qian tentu saja mengikutinya dari belakang. Keduanya berjalan perlahan dan mantap selama sekitar 1/4 jam sebelum pandangan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Hutan pun lenyap, atau lebih tepatnya, sepetak hutan menjadi gundul, tergantikan oleh padang rumput melingkar dengan diameter sekitar 1 kilometer. Di tengah-tengah halaman melingkar itu, ada sebatang pohon yang berdiri megah. Ya, meskipun itu hanya sebuah pohon, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan kata menjulang yang umumnya digunakan untuk menggambarkan gunung. Sebenarnya, pohon ini terlalu tinggi. Kalau dilihat dari atas, tingginya setidaknya 100 kaki. Kalau didekati, puncaknya tidak terlihat sama sekali karena kanopinya yang menghalangi sinar matahari. Pepohonan penuh dengan dedaunan, daun kemasan, bukan karena musim gugur telah tiba. Sebenarnya, saat ini di luar bukan musim gugur, melainkan warna alami dedaunannya. Li Qian mengeluarkan daun beringin emas pemberian Mu Qianqian sebelumnya dan membandingkannya dengan daun beringin emas yang lain. Tak lama kemudian, ia yakin. Daun beringin emas yang diberikan Mu Qianqian pada dirinya sendiri pasti berasal dari pohon beringin emas besar ini. Bab 138. Melihat Mu Qianqian berjalan selangkah demi selangkah menuju pohon beringin emas raksasa, Li Qian tidak mengikutinya. Sebaliknya, ia bertanya, apa ini? Inilah, Banyan Sein, yang kujelaskan kepada para turis sebelumnya. Ia juga hewan peliharaan kontrak leluhur keluarga Mu dan penjaga tempat misterius dan terpencil ini, jawab Mu Qianqian. Ketika dia berbicara, dia telah tiba di bawah mahkota pohon beringin emas yang besar. Li Qian memikirkannya sejenak, lalu mengikutinya masuk. Li Qian tidak terkejut bahwa pohon raksasa di depannya bukanlah pohon, tetapi hewan peliharaan yang kuat. Begitu besar, begitu megah, begitu misterius, dan begitu luar biasa, bagaimana mungkin ia hanya sekadar pohon raksasa biasa? Terlebih lagi, ini adalah dunia pengendalian binatang buas, dan semua jenis hewan peliharaan dapat muncul. Hewan peliharaan yang memakan tumbuhan bukanlah hal yang aneh. Ada apa? Tanya Li Qian. Mu Qianqian menyebutkan bahwa ada masalah dengan alam rahasia Shenran ini, lalu ia membawanya ke sini dan menemui penjaga alam rahasia tersebut. Jadi, ia tak bisa tidak berspekulasi bahwa kemungkinan besar ada masalah dengan penjaga alam rahasia tersebut. Ternyata, spekulasinya tidak salah. Tak lama kemudian, jawaban Mu Qianqian membenarkan hal ini. Sejak kematian leluhur, Rongzhu telah menjaga tempat ini. Sudah 1200 tahun. Meskipun telah lama dipromosikan ke tingkat Roh Kudus, tempat ini hampir mencapai batas umurnya. Baik itu hewan peliharaan berbasis tumbuhan, hewan peliharaan unsur, atau bahkan hewan peliharaan berbasis logam atau batu, hakikat tetaplah makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki batas umur. Bahkan sistem mekanis, yang secara teoritis tidak terpengaruh oleh apapun, tidak dapat menghindarinya. Konon, bentuk kehidupan mekanis akan menghasilkan virus penghancur diri setelah mencapai usia tertentu, menghancurkan program internal mereka. Banyak ahli mekanik telah mencoba sebaik mungkin untuk memecahkan masalah ini, tetapi mereka belum berhasil. Hewan peliharaan yang mengonsumsi tumbuhan umumnya memiliki umur yang lebih panjang, tetapi itu juga ada batasnya. Meskipun Li Qian tidak yakin apa dampak kematian Dewa Penjaga Alam Rahasia terhadap alam rahasia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak ini tentu saja tidak baik. Karena dia tahu hasilnya tetapi tidak tahu alasannya, Li Qian langsung bertanya, apa yang akan terjadi pada alam rahasia ini jika dewa penjaganya mati? Alam misterius dan penuh misteri ini akan runtuh seketika dan lenyap di balik Gunung Sumeru, ujar Mu Qianqian dengan nada agak tertekan, menatap pohon beringin emas yang tak bergerak. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Li Qian mendengar ini dan merasakan kesedihan dalam suara Mu Qianqian, jadi dia bertanya. Tentu saja, dia tahu betul bahwa permintaannya itu hanya sekadar penghiburan dan tidak akan banyak gunanya. Bahkan dengan kemampuan keluargamu, keluarga penjinak binatang berusia 1000 tahun, mereka tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan jika sosok kecil seperti Li Qian tahu masalahnya, ia hanya bisa mendesah tak berdaya, merasa memiliki kemauan tetapi tidak mampu melakukan apapun. Mu Qianqian jelas menyadari situasi tersebut, tetapi meskipun dia tahu Li Qian tidak punya cara untuk menyelamatkannya, dia tetap menjelaskan situasi tersebut untuk meredakan frustrasinya.
Ada dua cara untuk menyelamatkan kita, tetapi keduanya sulit dicapai. Tanpa henti, ia melanjutkan, pertama, kita bisa menggunakan berbagai sumber daya untuk membantu Rongzu menembus alam kecil. Ini bisa memperpanjang hidupnya setidaknya 20 tahun. Meskipun tidak menyembuhkan akar masalahnya, ini bisa mengatasi gejalanya dan menyelesaikan masalah yang mendesak. Namun, wujud asli leluhur beringin adalah pohon beringin emas kuno. Bahkan setelah mengalami mutasi, batas potensi tertingginya hanyalah tingkat pertama Roh Kudus. Saat ini, kekuatannya telah mencapai tingkat keempat Roh Kudus, yang merupakan batas teoretis. Untuk meningkatkan kekuatanmu lagi, meskipun itu hanya ranah kecil, itu sangat sulit, sesulit naik ke surga. Mu Qianqian menggunakan kata-kata, sangat sulit, dan sulit seperti mendaki ke langit, secara berurutan, yang cukup untuk menggambarkan kesulitan masalah ini. Mengingat kemampuan keluargamu sebagai keluarga penjinak binatang berusia 1000 tahun dan pentingnya alam rahasia Shenran bagi keluargamu, diperkirakan segala macam metode telah dicoba. Pada titik ini, tampaknya tidak ada yang dapat dilakukan. Setelah mendengar ini, Li Qian mengangguk tak berdaya. Bagaimana dengan metode kedua? Dia menahan diri dan tidak menyebutkan masalah evolusi. Baik dari koi kenaga bersisik biru, atau dari koi kesalamander iblis api beku, pada analisis akhir, itu hanyalah penelitian di tingkat penguasa. Namun, pohon beringin emas kuno yang bermutasi berbeda. Ia adalah hewan peliharaan tingkat Roh Kudus dan telah mencapai tingkat Roh Kudus keempat. Meskipun Li Qian yakin dengan jari emasnya, dia masih merasa mustahil untuk meneliti metode evolusi hewan peliharaan pada tingkat ini. Itu tidak mungkin. Mengingat sulitnya tugas ini, bukan tidak mungkin tugas ini akan tetap tidak rampung meski tergantung di panel tugas selama 10 tahun. Li Qian tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk melakukan tugas penelitian seperti itu. Mu Qianqian menggelengkan kepalanya lalu berbicara dengan metode kedua, mintalah hewan peliharaan tingkat Roh Kudus lain untuk mengambil alih kendali alam rahasia Shenran. Setelah mendengar ini, Li Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, ini memang metode yang sangat bagus. Setelah itu, lanjutnya, keluarga Mumu seharusnya memiliki lebih dari satu hewan peliharaan tingkat Roh Kudus, kan? Mu Qianqian tersenyum pahit, memang ada lebih dari satu, tetapi yang mengambil alih kendali alam rahasia itu pasti hewan peliharaan dari garis keturunan yang sama. Dengan kata lain, itu juga pasti pohon beringin emas kuno, dan pasti telah mencapai tingkat Roh Kudus. Keluarga Mu kami masih memiliki beberapa pohon beringin emas kuno, tetapi semuanya adalah pohon beringin emas kuno biasa dan belum bermutasi. Di antara mereka, leluhur kedua, yang telah mencurahkan sebagian besar sumber daya untuk kultivasinya, saat ini hanya berada di tingkat ke-9 Kaisar, dan tidak ada harapan untuk mencapainya. Li Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengarkan pernyataan Mu Qianqian. Tampaknya ada dua solusi, tetapi pada kenyataannya, kedua solusi tersebut sangat sulit dicapai. Tidak heran Mu Qianqian mengerutkan kening. Bahkan di seluruh alam rahasia, setiap anggota keluarga Mu yang terlihat tampak khawatir. Berapa lama Rongzu bisa bertahan dalam kondisi ini? Li Qian menatap pohon beringin emas kuno yang bermutasi dan tak bergerak itu dan bertanya. Untuk menghindari kehilangan energi yang berlebihan, Rongzu sekarang tidur hampir sepanjang waktu. Namun, meskipun begitu, ia hanya bisa bertahan sekitar 5 tahun. Mu Qianqian juga melirik Rongzu, lalu tenggelam dalam ingatannya. Pohon beringin emas kuno yang bermutasi ini bukan hanya santo pelindung keluargamu, tetapi juga memiliki makna yang luar biasa baginya. Ia ingat bahwa ketika ia masih kecil, ia sering datang ke sini untuk bermain dengan saudara-saudaranya yang sebaya. Suatu kali, saat bermain petak umpet, dia bahkan dengan main-main naik ke tubuh Rongzu. Kemudian dia ditemukan oleh para tetua keluarga dan pantatnya hampir patah. Akhirnya, Rongzu tiba-tiba bersuara dan memohon padanya, dan ia pun terselamatkan. Jadi, baginya, Rongzu lebih seperti tetua yang baik hati dan ramah daripada dewa pelindung atau binatang peliharaan. Bab 139. Li Qian menatap pohon beringin emas kuno yang bermutasi dan menjulang tinggi, merenung sejenak, lalu bertanya, jika pohon beringin emas kuno ini dapat menyelesaikan mutasinya, yang satunya lagi, leluhur kedua, seharusnya juga memiliki harapan, bukan? Dia tahu bahwa keluargamu pasti menyadari hal ini dan bahkan pasti telah mempelajarinya, tetapi saat ini, solusinya mungkin tidak akan berpengaruh. Tetapi sekarang, Li Qian hanya memikirkan hal ini, dan dia harus mengatakannya meskipun itu hanya untuk menghiburnya. Dan setidaknya akan ada beberapa arah penelitian. Mencari terobosan pada leluhur kedua dan bekerja keras untuk mengolahnya agar mutasinya sempurna jauh lebih mudah daripada meningkatkan kekuatan Rongzu. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung mengungkapkan pendapatnya, asalkan mutasinya selesai, seharusnya bisa naik ke tingkat Roh Kudus, kan? Mu Qianqian mendesah tak berdaya mendengar ini. Saat itu, alasan Rongzu mampu menyelesaikan mutasi juga merupakan suatu kebetulan, yang hampir mustahil untuk ditiru. Setelah berkata demikian, dia mendongak tak berdaya ke arah puncak-puncak pohon di atas kepalanya yang setebal kanopi. Pohon beringin masih rimbun, masih megah, dan masih memberikan kesan sakral dan agung bagi orang-orang. Akan tetapi, sesekali jatuhnya daun-daun keemasan menunjukkan adanya rasa sedih. Setelah mendengarkan penjelasan Mu Qianqian, Li Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, itu merepotkan. Itu jalan buntu. Tidak ada satupun metode yang berhasil.
Setelah hening sejenak, dia bertanya dengan hati-hati, bagaimana jika kita kehilangan alam rahasia Senran? Memahami apa yang ingin ditanyakan Li Qian, Mu Qianqian tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan yang sebenarnya, jika kita kehilangan alam rahasia Senran, keluargamu kita pasti akan menurun secara bertahap. Mungkin saja tidak. Li Qian tertawa canggung, sekalipun alam rahasia Senran telah hilang, aku yakin selama keluargamu mau bersatu dan bekerja sama, mereka pasti tidak akan runtuh. Untuk menghibur Mu Qianqian, dia hanya bisa mengatakan hal-hal baik saat ini. Tanpa diduga, yang terakhir mengangguk setuju, berkah berkaitan erat dengan kemalangan, dan kemalangan berkaitan erat dengan berkat. Mungkin Anda benar. Tanpa henti, ia melanjutkan, karena keberadaan alam rahasia Senran, seluruh keluargamu perlahan-lahan kehilangan semangatnya selama bertahun-tahun dan menjadi semakin puas diri. Mungkin krisis ini tidak akan menjadi hal yang buruk dalam jangka panjang. Dia tampak sudah melupakannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah rumah kita. Meskipun aku mungkin tidak bisa membantu, tetap saja ada gunanya membicarakannya. Li Qian memikirkannya dan bertanya alasannya, bagaimana Rongzu senior ini menyelesaikan mutasinya? Senior Rongzu telah tertidur lelap dan mungkin tidak dapat mendengar apapun, tetapi Li Qian yakin bahwa Mu Qianqian pasti mengetahui sesuatu tentang masalah ini. Aku akan mempelajarinya, mungkin aku akan mendapatkan sesuatu, dan kalaupun tidak, itu tidak akan jadi kerugian besar. Dia terkekeh dan mengungkapkan pikirannya, yang juga merupakan pikirannya yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, Mu Qianqian menatap Li Qian dengan tatapan rumit. Meskipun dia tidak berpikir hal itu dapat membantu, dia tetap merasakan kebaikan itu dan merasa sedikit tersentuh. Setelah menyusun kata-katanya secara singkat, ia berbicara, mengungkapkan apa yang ia ketahui. Menurut deskripsi Rongzu sendiri, mutasinya mungkin terkait dengan elemen cahaya. Selain elemen kayu, ia juga memiliki sejumlah kemampuan yang berkaitan dengan cahaya, seperti cahaya pemurni, pelindung cahaya suci, dan pembutakan. Lalu bagaimana dia memahami keterampilan berbasis cahaya ini? Tanya Li Qian, dia cukup penasaran. Leluhur Rong pernah menyerap sepotong emas matahari, yang mungkin ada hubungannya dengan ini, kata Mu Qianqian. Emas matahari, benda ini sangat langka, kata Li Qian, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Ada sumber daya yang relatif langka dan banyak digunakan dalam sistem cahaya, yaitu batu matahari. Pada beberapa urat batu matahari dengan energi yang sangat melimpah, emas matahari dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat sedikit. Justru karena sifat emas surya yang berharga dan langka, serta kegunaannya yang besar bagi hewan peliharaan jenis cahaya, sumber daya ini selalu memiliki permintaan tinggi. Setiap kali bocor, akan dijual dengan harga yang dilebih-lebihkan. Akan tetapi, meski begitu, Li Qian tidak berpikir bahwa sumber daya tersebut akan sulit bagi keluarga Li. Fakta membuktikan tebakannya tidak salah, karena kata-kata Mu Qianqian selanjutnya membenarkannya, tentu saja itu langka. Keluargamu pernah membeli satu di pelelangan dan berencana membuatnya dengan cara yang sama. Sayangnya, tidak berhasil. Leluhur kedua hanya menguasai keterampilan, penyerapan sinar matahari, dan tidak ada yang berubah. Kami rasa itu bukan metode yang tepat. Li Qian mengerutkan kening dan memberikan pendapat berbeda, mungkin juga pohon beringin leluhur lebih istimewa daripada pohon beringin emas kuno lainnya. Mu Qianqian mengangguk, itu juga kemungkinan. Bahkan hewan peliharaan yang identik dapat memiliki perbedaan individual, yang merupakan alasan mendasar mengapa hewan peliharaan dengan potensi yang sama pada akhirnya mencapai hasil yang berbeda. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin variasi individu semacam ini ada. Setelah berpikir sejenak, ia mengajukan permintaan, seharusnya Anda melakukan riset di bidang ini. Bolehkah saya melihat informasi yang relevan? Sekarang, informasi yang dimilikinya begitu sedikit sehingga dia tidak dapat melakukan penelitian sama sekali. Mu Qianqian menjawab tanpa ragu, seharusnya tidak masalah, tapi aku perlu bertanya pada kakek. Li Qian mengangguk, menunjukkan pemahamannya. Wajar saja. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, Li Qian tidak tinggal lama, dan keduanya mulai berjalan kembali perlahan. Li Qian tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, ya, terakhir kali, Sekte Dewa Kuno melancarkan serangan di area pemandangan Gunung Yunwu, apakah itu karena mereka datang ke alam rahasia Senran? Tatapan Mu Qianqian tiba-tiba berubah tajam. Ada yang salah dengan alam rahasia Senran. Berita ini seharusnya sudah menyebar. Energi di dalam alam rahasia saat ini sangat rapuh, dan kita harus sangat berhati-hati untuk menjaga keseimbangan. Jika pertempuran dengan intensitas tertentu pecah, kemungkinan besar alam rahasia akan runtuh. Jadi begitulah adanya. Li Qian tiba-tiba menyadari. Semuanya cocok, dan dia akhirnya mengerti mengapa pemuja Dewa Kuno begitu berhati-hati. Setelah berjalan-jalan, Li Qian mengucapkan selamat tinggal kepada Mu Qianqian, lelaki tua Mu Tianhua, dan bocah lelaki kecil Mu Zuoran, lalu meninggalkan alam rahasia Senran. Setelah kembali ke daerah yang indah, Mu Qianqian mengirim seseorang untuk mengendarai mobil dan membawa Li Qian langsung ke bandara di kota Yunlan. Kembali ke alam rahasia Senran, Mu Qianqian bingung. Kakek, selain informasi terkait mutasi Rongzu, masih banyak informasi lain. Kenapa kakek memberikannya padanya? Mu Tianhua mengelus jenggotnya dan berkata, pemuda ini adalah naga tersembunyi. Bahkan naga tersembunyi di jurang maut pun pada akhirnya akan terbang ke langit.
Berteman dengannya sekarang hanya akan menguntungkan keluargamu kita. Lagi pula, jika kita tidak mempelajarinya dengan saksama, tidak ada gunanya mendapatkan informasi ini. Kita tidak akan kehilangan apapun dengan memberinya salinannya. Mu Qianqian menatap ke arah tertentu sambil berpikir dan mengangguk, saya mengerti. Bab 140. Di dalam bandara, sebelum naik pesawat, Li Qian duduk di ruang tunggu, pikirannya berkecamuk. Aku tak pernah menyangka keluargamu, yang tampaknya makmur, ternyata menyembunyikan krisis seperti ini. Setiap keluarga memiliki masalahnya masing-masing. Apa yang terjadi pada keluargamu bukan sekadar masalah yang sulit, melainkan bencana. Jika mereka tidak bisa mengatasinya, bukan tidak mungkin keluargamu akan terpuruk. Tentu saja, dampaknya pada satu atau dua generasi berikutnya tidak akan terlalu besar. Keluargamu adalah keluarga yang telah berusia ribuan tahun. Setelah ribuan tahun akumulasi, bahkan jika menurun, penurunannya tidak akan secepat itu. Terlebih lagi, melihat betapa cerdiknya lelaki tua dari keluargamu dalam berurusan dengan orang dan benda, sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar akan mengalami kemunduran. Melihat USB di tangannya, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, orang tua memang selalu bijak. Bantuan ini sungguh besar. Kalau aku yakin, aku harus membantu. Alasan mengapa lelaki tua itu memperlakukannya dengan begitu sopan adalah karena ia sedang berbuat baik kepadanya. Jika informasi itu tidak benar-benar berharga dan dibutuhkannya, ia tidak akan mempertimbangkannya sama sekali. Li Qian tidak suka berutang budi pada orang lain, tetapi karena bantuan ini relatif mudah untuk dibalas, dia tidak menyimpannya dalam hati. Dia memasukkan drive USB ke antarmuka di bagian belakang telepon, mengenakan kacamata VR, menekan tombol, dan layar terang yang hanya dia yang bisa melihatnya muncul di depannya. Tirai cahaya itu panjang dan lebarnya sekitar setengah meter, dan penuh berisi teks, yang merupakan informasi yang dikumpulkan oleh keluargamu selama bertahun-tahun. Beberapa di antaranya terkait dengan mutasi pohon beringin emas kuno, dan sebagian besar merupakan koleksi murni. Nilai buku-buku yang dikumpulkan oleh keluarga penjinak binatang berusia 1000 tahun itu tentu saja tak tertandingi oleh buku-buku biasa. Li Qian hanya meliriknya sekilas dan tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Baru pada saat alarm yang telah ia atur sebelumnya berbunyi, Li Qian menyadari bahwa setengah jam telah berlalu. Ia mematikan kacamata VR-nya, tetapi tidak melepasnya. Ia mengikuti instruksi dan mulai check-in. Meskipun ia pernah naik pesawat di kehidupan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya ia menaiki kapal terbang yang tampak seperti kapal perang fiksi ilmiah, jadi ia tak kuasa menahan rasa gembira. Tidak ada petugas tiket, dan lampu penunjuk jalan di lantai dasar menyala otomatis, membuatnya sangat mudah terlihat. Bahkan orang yang buta huruf pun tahu cara menuju ke sana. Li Qian mengikuti arah cahaya penuntun dan memasuki lorong yang terus memanjang. Melihat pemandangan ini, ia langsung menyadari bahwa lorong yang dapat diperpanjang ini pasti terbuat dari logam aktif. Setelah memasuki saluran logam aktif, Li Qian hanya berdiri diam di sana. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi menurut instruksi, dia tidak perlu bergerak sama sekali. Saluran logam yang aktif akan secara otomatis mengirimkannya ke gerbang keberangkatan pesawat ruang angkasa. Dengan perluasan logam aktif, hanya dalam beberapa menit, Li Qian dan penumpang lainnya dikirim ke pintu masuk pesawat ruang angkasa. Sekelompok penumpang masuk dengan tertib. Setelah masuk, Li Qian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Interiornya sangat mewah, dengan berbagai layar dan lampu. Rasanya seperti berada di dalam mesya raksasa. Tepatnya, itu bukan perasaan, tetapi memang demikianlah adanya, karena kapal terbang ini, jika berbicara secara tegas, adalah sebuah mesya besar. Jika menemui bahaya, ia dapat berubah menjadi mesya terbang kapan saja dan di mana saja untuk melawan musuh. Setelah mencari sebentar di lorong tengah, dia segera menemukan tempat duduknya. Li Qian pergi ke kota Zonghai. Tiketnya dibeli oleh keluargamu. Tiketnya adalah tiket kelas 1, yang jauh lebih luas dan nyaman daripada kelas ekonomi. Hanya ada 4 kursi dalam satu baris, disusun secara tidak beraturan. Setelah menemukan tempat duduknya, Li Qian langsung duduk tanpa membuang waktu. Kemudian, ia menyalakan kacamata VR-nya lagi dan mulai menonton. Keluargamu memberikan banyak sekali informasi, yang sebagian besarnya sangat berharga, beberapa bahkan berupa salinan unik, atau berupa catatan tulisan tangan dari seorang kultivator utama. Li Qian memperhatikan dengan sangat serius hingga pesawat ruang angkasa mulai bergerak dan mendengar suara naik. Ia tersadar dan melirik keluar jendela. Kapal terbang berbeda dengan pesawat terbang di kehidupan sebelumnya. Kapal terbang tidak lepas landas dengan cara berguling, melainkan bergerak ke titik-titik lepas landas satu persatu, lalu lepas landas secara vertikal dengan bantuan tenaga yang dahsyat. Setelah mencapai ketinggian tertentu, turunkan level dan terbang menuju tujuan. Saat itu, pesawat ruang angkasa yang ditumpangi Li Qian sedang dalam proses naik. Ia mendapati bukan hanya dirinya, tetapi juga seorang wanita muda berkacamata hitam di sebelahnya sedang menatap keluar jendela. Kacamata hitam itu sangat besar, hampir menutupi separuh wajahnya, tetapi dilihat dari separuh wajahnya yang terekspos dan posisi bibir serta dagunya, dia pastilah seorang wanita yang sangat cantik. Karena kursinya agak bergeser, keempat kursi dalam satu baris tidak berada dalam satu garis lurus, jadi wanita itu berada tepat di depannya dan dia hanya bisa melihat profil wanita itu. Wah, sangat indah dan menggoda sekali.
Sejak melakukan perjalanan melintasi waktu, Li Qian telah melihat banyak wanita cantik, entah itu Zhu Bingqing atau Chu Xiran di antara guru-gurunya, atau Tu Jiao Jiao dan Li Lanying di antara teman-teman sekelasnya, dan bahkan Gao Yaxin, Mu Qianqian dan Zhao Siwei, yang pertama kali ia konsultasikan, juga merupakan wanita cantik yang langka. Jadi setelah beberapa kali melirik, Li Qian menarik pandangannya dan terus memeriksa informasi yang diberikan oleh keluargamu. Keluargamu sangat teliti, dan informasi yang mereka berikan hampir semuanya berkaitan dengan kultivasi. Sepertinya mereka juga tahu betul informasi apa yang paling dibutuhkan dan paling kurang dimiliki Li Qian saat ini. Li Qian menyelami lautan informasi dan membacanya perlahan. Ia tidak kekurangan waktu, jadi ia tidak terburu-buru membacanya. Tepat saat Li Qian tenggelam dalam lautan informasi dan tidak seorang pun tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tiba-tiba, pesawat udara yang melaju mulus itu bergetar. Sentakan ini menyadarkan Li Qian. Ia melihat sekeliling, dengan tatapan ragu di matanya. Apa yang sedang terjadi? Secara logika, mengingat kinerja kapal terbang, mustahil turbulensi parah seperti itu terjadi kecuali jika kapal tersebut menghadapi cuaca yang sangat buruk, seperti topan atau badai salju. Bingung, Li Qian tidak ragu-ragu tetapi menatap langsung ke jendela kapal di sebelahnya dan mulai menyelidiki. Tak lama kemudian, Li Qian menyadari sesuatu yang tidak biasa. Di luar jendela kapal, cuacanya tidak terlalu buruk. Pada saat ini, pengumuman kapal tiba-tiba berbunyi, "Para penumpang, mohon jangan panik." Kapal Peace saat ini sedang melintasi habitat merpati abu-abu dan elang badai, dan telah diganggu oleh beberapa di antaranya. Selama siaran kapal, sang kapten berbicara lagi, mencoba meyakinkan para penumpang. Jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Saat berikutnya setelah siaran kapal berbunyi, Li Qian melihat keluar jendela dan melihat langkah-langkah pertahanan kapal. Tiba-tiba, sekelompok besar robot terbang kecil berwarna hitam pekat, seukuran batu giling, dilepaskan dari pesawat ruang angkasa. Melihat ini, Li Qian secara garis besar mengerti apa yang tengah terjadi, jadi dia memeriksanya lebih teliti. Bersambung.